الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sekarang kita masih berada pada pembahasan, belum selesai kemarin ya, Al-Mujmal wal Mubayyan, masih berada di situ. Sekarang kita akan membacakan yang berikutnya, yaitu yang pantun yang ke 101 itu ya. Kedua, 101 sudah. Nah, barakallahu fikum. Setelah beliau menjelaskan mengenai terkadang dhahir daripada lafaz dalil itu bisa diubah kepada makna yang lain selama ada dalilnya. Karena pengubahan dari dhahir lafaznya tanpa dalil, ubah maknanya tanpa dalil itu adalah tahrif yang haram. Tapi kalau mengubah makna dari dhahir lafaznya dengan dalil, namanya apa? Namanya apa? Tafsir. Itu yang dihalalkan, yang diperbolehkan dan disyariatkan. Nah, mafhum insyaallah ya? Wa na'am. Qala al-mu'allif rahimahullah wa sara ba'da dzalika ta'wili muqayyadan fil ismi bid-dalili. Dan menjadilah setelah itu ta'wil muqayyadan yang diikat fil ism, yang diikat namanya bid-dalil dengan dalil. Nah, itu berarti namanya apa? Tafsir. Maksudnya? Nah, maknahu qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, perhatikan bawahnya itu. Maknanya adalah annahu idza wujida dalilun ala ta'wil, apabila dijumpai dalil atas ta'wil, perubahan atau pengubahan, fa inna hadha ta'wila, maka sesungguhnya pengubahan atau perubahan ini yusamma zahiran bid dalil. Nah, dinamakan dengan apa? Secara zahirnya dengan dalil. Ya namanya tafsir itu tadi. Apa maksudnya ya? Nah, fa zahirul lafzi alladzi la yahtaju ila dalil zahir. Maka zahir lafaz yang enggak butuh dalil itu ya zahirnya itu. Jadi zahir lafaz yang nyata, zahirnya sebuah lafaz itu alladzi la yahtaju ila dalil, zahirnya sebuah lafaz yang tidak butuh pada dalil, yaitu zahir namanya. Tapi kalau zahir masih butuh dalil lagi, ya enggak zahir berarti. Wa dhahrul lafzi alladzi yakunu dhahiru bid dalil, dan zahir sebuah lafaz yang masih membutuhkan zahirnya dengan dalil, maka dinamakan zahiran bid dalil. Maksudnya dia akan nampak dengan dalil itu maksudnya, paham ya? Pertama, zahirnya dia enggak nampak. Seperti bacaan fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ini kalau antum perhatian qara' fi'il madhi bukan? Zahirnya fi'il madhi kan? Fi'il madhi. Berarti membaca dulu baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Padahal barakallahu fikum, zahirnya secara dalil, baca dulu atau sebelum baca? Sebelum baca Al-Qur'an baru baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Paham belum ini? Nah, sehingga apa? Yang seperti zahir dengan dalil itu loh. Paham ya? Seperti idza dakhala ahadukumul khala falyaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke khala itu kamar mandi atau WC, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Hendaknya dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Nah, di situ dakhala fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti mafhumnya kalau fi'il madhi itu yang antum pahami, yang kita pahami selama ini telah lampau. Berarti masuk dulu baru membaca. Itu enggak zahir lafadznya. Tapi ternyata seperti itu enggak? Tidak. Tapi apa? Idza aradta an tadkhul. Artinya gitu. Idza arada ahadukum an yadkhul. Paham belum maksudnya nih? Seperti itu jangan sampai keliru ya, karena mungkin kalau orang-orang baru belajar atau baru tahu kan, oh ini kan fi'il madhi nih. Kok artinya kok berarti masuk dulu baru baca? Enggak. Artinya idza arada an yadkhul. Mafhum? Nah. Wa khulasatu hadzal bab, dan kesimpulan bab ini annal kalama lahu khamsatu aqsam. Kalam itu terbagi menjadi 5 bagian. Mujmal, global, mubayyan yang dirinci atau terperinci, nasun. Nasun itu adalah dalil yang nas, yang terang-terangan tidak membawa makna kecuali satu makna saja. Zahir, zahir itu yang tidak butuh dalil. Enggak butuh penjelasan lagi. Zahirnya seperti itu. Oh ya, yang nampak.
Muawwal itu berarti apa? Yang butuh penjelasan lagi. Sama dhahiran bidalil, dan dinamakan dhahir dengan dalil dan penjelasan. Jadi muawwal itu sesuatu yang semula itu enggak nampak, tapi karena ditakwil, ditafsir jadi nampak maknanya dengan dalil tadi. Paham belum? Ya, seperti itu. Naam, barakallahu fikum. Kita baca dikit lagi. Qala al-mu'allifu rahimahullah babul af'al, bab masalah af'al fi'il. Ini bukan nahwu ya. Jadi kalau antum dengar masalah af'al ini bukan fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, bukan. Tapi af'al sini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah naam perbuatan. Maksudnya terkadang ada perbuatan Rasulullah seperti ini. Apa maknanya? Apa maksudnya? Paham ya? Naam seperti itu. Kita baca dikit. Qala asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lamma faraghal mu'allifu, faragha itu intaha. Tatkala mu'allif telah selesai minal aqwal, setelah selesai berbicara, wa nam minal aqwali wa dalalatiha, berbicara mengenai ucapan-ucapan wa dalalatiha dan juga penunjukan-penunjukan yang ditunjukkan ucapan tersebut, syara'a bada'a ya. Syara'a fil af'al, beliau memulai pada pembahasan af'al, perbuatan-perbuatan. Jadi sebelumnya kan ucapan-ucapan. Jadi ucapan itu ada yang mujmal, ada yang global, ada yang nas, ada yang zahiran itu. Nah, sekarang af'al, perbuatan. Yang akan dibahas masalah perbuatan. Wa huna nas'al, dan di sini kita tanya, ayyuhuma aqwa dalalatan al-qaul amil fi'l. Jadi dalam masalah penunjukan dalil itu kan ada yang berupa ucapan, ada yang berupa apa? Perbuatan. Nah, mana yang paling kuat di antara ucapan dan perbuatan yang ditunjukkan? Maksudnya kalau ada dalil berupa ucapan dengan dalil yang berupa perbuatan, mana lebih kuat itu loh? Perbuatan atau ucapan? Itu pertanyaannya, mafhum? Nah, kita lihat. Naqul, kita katakan al-qaulu aqwa dalalatan lil fi'l. Ucapan itu hukum asalnya lebih kuat penunjukannya daripada apa? Perbuatan. Lebih kuat pendalilannya atau penunjukannya daripada perbuatan. Wa dzalika, yang demikian itu li'annal fi'la yahtamilu umuran la yahtamilu al-qaul. Yang seperti itu kenapa? Dikarenakan perbuatan itu membawa atau terkandung di dalamnya perkara-perkara yang tidak terkandung dalam ucapan. Paham ya? Perbuatan terkadang kan enggak terkandung dalam ucapan. Nah, perbuatannya seperti ini. Yahtamilu anhu fa'alahu li'illatin. Bisa jadi kemungkinan perbuatan itu dilakukan karena ada sebab itu loh. Aw fa'alahu nisyanan, atau orang berbuat itu karena lupa. Aw fa'alahu ala wajhil khususiyah, atau dia melakukannya karena dalam bentuk apa? Kekhususan. Paham enggak? Rasulullah kan terkadang puasa wisal. Puasa wisal itu kan puasa khusus Rasulullah itu. Paham ya? Wisal itu sekarang misalkan antum sahur, nanti sore enggak buka, sahur lagi enggak makan, bukanya baru besok lagi. Paham ya? Nah, Rasulullah mengatakan apa? Ini enggak boleh kalian wisal. Ya, na'am, karena waktu itu ada salah satu sahabat bertanya, Rasulullah, innaka tuwasil. Rasulullah melarang wisal. Akhirnya sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa wisal? Na'am, lastu kahatikum. Aku enggak seperti keadaan kalian. Innama ut'am wa usqa, hanya aku diberi makan dan diberi minum. Maksudnya aku ini beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Itu berarti kan perbuatan yang dilakukan khusus untuk beliau itu loh. Terkadang seperti itu kan. Ada juga perbuatan yang umum sifatnya. Nah, umum sifatnya seperti Rasulullah mencontohkan salat di atas mimbar. Kemudian setelah itu Rasulullah mencontohkan ketika apa? Ketika habis takbiratul ihram, Allahu akbar, sampai tergerak-gerak lehernya, membaca apa? Membaca doa istiftah, digerakkan mulutnya. Itu kan bukan khusus untuk Rasulullah, untuk umatnya semuanya. Paham ya? Karena aslinya perbuatan yang dilakukan Rasulullah itu kalau enggak ada pengkhususan, atau perintah dari Rasulullah kalau tidak ada pengkhususan itu untuk umat semuanya aslinya. Paham? Barakallahu fikum. Seperti itu, kita lihat dikit lagi. Jadi yang namanya perbuatan itu kan seperti itu, ada karena sebabnya atau karena lupa atau karena khusus. Ihtimalatun katsiratun, ada kemungkinan yang banyak. Bi khilafil qaul, berbeda dengan ucapan. Wa li hadza, oleh karena ini dhahaba man dhahaba minal ulama al-afadil. Oleh karena ini beberapa ulama berpendapat sebagaimana pendapat mereka dari para ulama afadil, ulama-ulama yang memiliki keutamaan, ila annahu la yukhassasu umumal qaul bil fi'il. Pendapat mereka apa? Yaitu tidak dikhususkan keumuman ucapan dengan perbuatan. Kalau ucapannya umum, itu jangan dikhususkan dengan perbuatan itu loh ya. Misalkan ada ucapan yang umum, itu tidak dikhususkan dengan perbuatan yang ada.
Maksudnya seperti itu. Kalau misalkan Rasulullah mengucapkan lafaz yang umum, kemudian ada perbuatan Rasulullah yang lain, maka tidak bisa dikhususkan yang umum tersebut dengan perbuatan. Ucapan tersebut tidak bisa dikhususkan dengan perbuatan. Mafhum insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun mengenai ta'arud, pertentangan, kontradiksi antara ucapan dan perbuatan itu bagaimana? Insyaallah pembahasannya besok ya. Kontradiksi itu masih bertabrakan yang perlu disinkronkan atau digabungkan. Nah, barakallahu fikum kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka nanti beralih kepada apa? Beralih kepada nasikh mansukh. Paham ya? Nah, kalau tarjih dulu, mana yang rajih, mana yang kuat. Kalau ternyata setelah itu enggak ada, baru nanti masuk dalam nasikh mansukh dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.